Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang anggotanya terdiri dari 1. M. Yoga Azhari Lutov, NIM 2152310003. 2. Frida Dwi Handayani, NIM 2152310004. 3. Istiqomah Eka Rahmawati, NIM 2152310013. 4. Desti Vita Anggraini, NIM 2152310035. 5. Isnaini Afita Putri, NIM 2152310036. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Tujuan praktis. Bahasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Tujuan artistik. Bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis. Tujuan pembelajaran. Bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Tujuan filologis. Bahasa digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan adat istiadat serta perkembangan bahasa. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Terdapat 3 fungsi utama bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Setiap kata memiliki makna dan hubungan dengan suatu konsep atau objek yang diwakilinya. Nah, melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi 2 arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu. Fungsi yang kedua yaitu bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Karena penggunaannya sebagai alat untuk berkomunikasi, setiap warga suatu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Nah, dengan adanya komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti satu sama lain, akan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadikan bahasa sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku pada masing-masing wilayah. Ciri ragam bahasa baku dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola yang baku. 2. Penggunaan kata-kata baku. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. 4. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan. Tetapi secara umum, lafal baku dapat diartikan sebagai lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat ataupun bahasa daerah. 5. Penggunaan kalimat secara efektif. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulisan. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak memperlihatkan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Kesimpulannya, berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan berbicara, dan
sesuai dengan topik pembicaraan. Berbahasa Indonesia yang baik tidak perlu selalu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Adapun berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemakaian bahasa yang diikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku, itulah merupakan bahasa yang baik dan betul. Jadi, terkadang kita menggunakan bahasa yang baik, artinya tepat, tetapi tidak termasuk bahasa yang benar. Sebaliknya, terkadang pula mungkin kita menggunakan bahasa yang baik dan benar yang penerapannya tidak baik karena situasi mensyaratkan ragam bahasa yang baku. Maka, anjuran agar kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Oktaviani Windra Puspita MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang kami banggakan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang motivasi belajar daring di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, yaitu dengan adanya virus corona, maka semua aktivitas baik itu pembelajaran, bekerja, dan lain-lain menjadi terganggu. Bahwa pembelajaran yang sebelumnya bisa dilaksanakan secara tatap muka, dengan adanya kondisi seperti ini, seluruh aktivitas pembelajaran harus dilaksanakan dari rumah masing-masing atau secara daring. Walau begitu, semangat belajar kita tidak boleh memudar. Biar bagaimanapun keadaannya, maka kita harus tetap semangat. Motivasi belajar, terutama belajar daring, harus tetap ditumbuhkan, karena pendidikan adalah bekal utama kita agar bisa sukses di masa depan. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa cara agar motivasi belajar daring di masa pandemi bisa terus terjaga. Yang pertama yaitu, kita harus menjaga kesehatan. Walaupun belajar dari rumah, maka kesehatan harus tetap dijaga, yaitu dengan cara olahraga, memakan makanan yang bergizi. Nah, dengan tubuh yang sehat, kita bisa membangkitkan motivasi belajar, karena fisik maupun rohani sudah siap menerima transferan ilmu dari Bapak Ibu guru maupun dosen. Yang kedua yaitu, agar motivasi belajar daring harus bertumbuh, maka kita perlu merasa butuh pelajaran apapun materinya. Kita tidak boleh mengeluh. Berusahalah untuk tetap semangat, karena ilmu akan sangat berguna di masa depan. Harapan kita semua, walaupun situasi saat ini pandemi, kita semua harus tetap semangat dalam belajar. Semakin kesini, kita semakin sadar bahwasanya
Belajar tidak hanya terbatas di kampus saja atau ruang kelas saja. Belajar bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapa saja. Maka dari itu, mari kita tetap bersemangat dalam mencari ilmu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.